Plus Kreatif. Dinas Perumahan Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lihat berita progres. Selamat pagi, assalamualaikum buat teman-teman di OPD, khususnya hari ini kecamatan sama puskesmas Totikum Selatan, Totikum. Kami akan kunjungi buat monitor dalam rangka sudah sampai di mana progres inventarisasi sensus aset. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, terus akan kasih treatment. Jadi untuk sementara hari ini Kamis tanggal 18 berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Orang semua mau menuju ke tempatnya rekan-rekan aset di kecamatan. Saat ini menuju di kecamatan Totikum, kantor kecamatan sekaligus puskesmas. Cantik desanya. Pangan Sambiut, kita masuk di kantor camat Totikum. Untuk masa depan yang pasti. Jadi karena beberapa pengalaman barusan yang kita sudah lewati sampai ke dinas-dinas, ini kan satu selain upaya untuk memenangkan aset-aset yang rusak berat, sekaligus di sensus semua aset yang ada di wilayah OPD masing-masing. Terkait dengan itu, ini juga bagian dari tindak lanjutnya BPK untuk dilakukan sensus. Selanjutnya itu juga termasuk Pak Bupati untuk dijadikan aset lingkungan prioritas dipakai. Sebagai langkah awal, sumber data yang sudah dikasih ke OPD itu sudah ada di barang sekarang itu tujuan kemarin. Tidak, apa saya kira tadi. So sejauh mana progres? Satu pasti sudah pertanyaan sama kepala OPD selaku pengelola barang. Karena saking panjang waktunya, kita harus melihat potensi supaya bisa memaksimalkan waktu itu sudah sampai di mana. Teman-teman kan sudah ada data sama, tinggal dia lihat, dia checklist mana kondisi yang rusak, berat, yang baik, disesuaikan dengan label dan labelisasi. Nah labelnya juga ada sudah kurang lebih pasti sama di kertas kerja itu di label, tapi di inventarisasi dulu ya, cek dulu semua sesuai dengan dokumen. Terima kasih. Kita sesuaikan yang belum dilabel, jangankan yang belum dilabel, yang sudah ada labelnya pun harus dilabel kembali. Karena ini memang sudah yang hampir punya kita kasih. Sudah. Setelah kecamatan Totikum, kita menuju ke puskesmas Totikum untuk lihat kemajuan asetnya.
Biasanya mati lampu atau apa, obatnya diambil, SBBK-nya biasanya iya menyusul. Kalau itu soalnya tetap sama. Karena orang IFK itu pakai sama saya karena itu puskesmas biasa. Orang sampai di gudang ada obat yang kalau orang lihat langsung tunjuk, ibu saya bawa ini, ibu saya bawa ini. Tapi harus tahu kok konfirmasi ke orang IFK. Akhirnya laporan itu tidak sampai dengan dievakuasi keluar, maka ini menerima. Akhirnya BPK lagi periksa, semua lagi, sidang lagi. Nah, SPBK-nya juga, kalau seandainya ada yang coret-coret yang harganya ditulis manual, coret-coret dia punya angka, itu masih baik. Ya, masih baik di IFK. Jadi intinya obat yang keluar di IFK harus sama dengan SPBK. Dari obat itu harus ada dalam SPBK. Kalaupun ada tambahan, perbaiki SPBK-nya. Kalau seandainya ada obat yang diambil ke ini, semua ada yang kasih obat. Katalog Carissa Exantintabel atau instrumen toli. Jadi Bapak tahu ini nama barangnya? Jangan kalian perawat, jadi mungkin tahu tuh. Itu kan nanti ada mereknya nih namanya. Lihat itunya pas di ruangan tuh lihat alkesnya namanya begitu. Atau ya, jadi Bapak Petugas itu kan bukan cuma di PKS Pak. Jadi Bapak Petugas itu kan juga sampai di puskesmas, sampai di Polindes, Poskesdes, itu Bapak harus cek semua. Karena kan biasanya kan contoh itu timbangan bayi, itu kan tersebar toh, bukan cuma di sini kan, ada di Polindes itu per desa-desanya itu, wilayah Kecamatan Totikum. Begitu juga kalau belanja obat, nanti kasih ke pemegang obat, jadi nanti asal usul BND-nya dari pihak. Belanjanya itu sebagai persediaan bisnya juga satu. Ini sudah terjadi baru dikasih itu formalnya. Ibu harus bisa kalau kita acara, kalau kita makanya harus sejalan bersama. Biar bagaimana tanggung jawab semuanya sama saya. Kalau ada yang kurang macam lambat dorong respon, ibu nanti langsung telepon saja sama saya, nanti saya tidak lagi. Oke, siap. Kasih kamu ya. Iya, makasih Bu. Maaf ya. Makasih Bu Kapus. Kecamatan Totikum Selatan, tapi mau lihat dulu puskesmas untuk progres aset sensus kasih. Bahaya jalannya rusak. Totikum Selatan, mudah-mudahan petugas asetnya berada di tempat. Kita akan kunjungi. Mau tanya pengurus barang, ada. Tapi sejauh ini pengurus barang sampai ke Pak Kapus kalau kita orang mungkin lagi ada pelaksanaan sensus aset. Oh iya ada. Karena ini sekarang perlakuannya terpisah dengan Dinkes ya. Jadi dari awal ini kita memperbaiki bagus sama seluruh tata aset. Mumpung ini puskesmas tetap orang masih baru, kita sangat optimis bahwa kita mengutakan dari awal. Jadi kan kita mau lihat sama barang juga di awal. Jadi sudah ada datanya, jadi tinggal mau mana yang mau dilihat tuh, apa ini data aset itu orang. Jadi Disampaikan sama audit ya khusus publik. Jadi setelah perubahan jangan sampai nanti sudah ada tahu pemeriksaan baru kita mengingat lagi bulan-bulan sebelumnya baru berubah lagi SPBK. Supaya jangan bawa ke kerjaan itu. Jadi kalau seandainya bulan Juli ada SPBK yang ini langsung terbaiki. Supaya bapak tidak ingin jangan dibawa pindah, membawa kalau ada kabar, masih orang yang bisa tinggal yang baru itu mencegah ini. Sediaan makanan. Kue sama susu sudah habis? Iya.
Habis semua? Tinggal ibu hamil. Ibu hamil. Alasannya punya 1000 sih? Itu tinggal ini membagikan di posyandu. Mau kapan jadi? Mau kapan? Itu sekarang kalau tidak salah tahun ini. Itu kapan dikasih? Yang tahun lalu toh? Iya. Nah, sekolahnya itu tahun ini. Oh iya, Toh? di bulan 11. Dia bulannya. Iya. Oke. Bulan 11. Jadi begini Bu ya. Jadi cukuplah kita itu obat yang expired. Cukuplah obat yang expired. Karena kan yang minum sama orang obat, mau mati orang. Tapi kalau biskuit dengan susu, biskuit itu biskuit hamil kalau yang tidak hamil maka tidak mungkin langsung dia hamil toh pasti dia bisa makan juga. Jadi jangan orang tunggu begitu. Kalau orang ada expired semakin mendekati, orang usahakan orang bagi. Jangan orang beralasan lagi kayak ada alasan itu di PKN itu. Karena bagaimana yang gizi buruk. Nah, kalau tidak gizi buruk, cuma expired situ. Sesuai apa Erik ya Pak Kapus nanti tinggal. Iya, jangan Ada stay di sini. iya, harusnya pas posyandu itu bawa. Dia ada keluarga yang kurang mampu, anaknya itu atau ibunya kurang mampu, itu pasti saja gitu. Jangan lagi kamu menunggu siapa yang diburu, siapa yang tanding, siapa yang apa, siapa yang aneh. Tidak usah mulai ditunggu. Terus ya, sekarang ini PO FKD itu tiap tahun hampir 5 miliar. Tiap tahun semua puskesmas dengan hampir tiap tahun 4-3 miliar. Jadi maksudnya kami itu di atas itu kami kalau lanjut cukuplah obat yang expired karena ada sabar orang minum. Jangan lagi itu makanan begitu biskuit kemudian susu. Karena laporan dari dinkes ke saya semua itu sudah habis. Semua biskuit dan susu sudah habis. Iya, sudah habis. Nah sebenarnya kan tidak boleh begitu. Kan sampai dengan obat. Ketika mungkin IFK itu bilang habis kan karena sudah distribusi ke PKN. Ternyata PKN itu kan masih ada dan PKN itu wajib melapor kan sisanya berapa. Itu pun dengan laporan harusnya wajib melapor juga. Itu sisa sekian supaya dinkes itu punya gambaran mau belanja lagi itu berapa lagi yang harus dibelanjakan. Yang satu kali ada dulu. Jadi itu pentingnya koordinasi. Jadi teman-teman jadi kami bukan mau Pak, itu kan cuma mengingatkan gitu. Jadi jangan sampai jadi kalau di PKN apa yang sebenarnya ibu orang punya kalau sudah ada temukan kan makan biasa Yang expired duluan. yang terexpired ya. Baru yang pertama. Tapi jangan obat yang pada bapak dapat 2 terus bapak kasih lagi obat musuh. Jadi harusnya obat yang lebih dekat expirednya kemudian obat yang duluan sampai itu yang belum bisa keluar. Yang obat yang lebih dekat dengan pintu itu yang mau ambil akan jangan. Saya yang punya susu jadi susu. Oh iya. Makanan gizi. Sebentar saya tanya. Sama proses kok yang disediakan juga sama yang stok itu habis ini masih masih bisa bagi ya seperti nyaman bawa apa retail ya. Ini masih belum berarti yang mana yang dapat expired apa yang di store duluan. Nah, jadi nanti ibu mencatat dari Januari. Ibu belanja dari tahun berapa? Belanja? Dari Maret. Oke, dari Maret itu dari 1, Januari, Februari, Maret dari 1, April, Mei, Juni dari 2. Jadi ibu punya belanja, ada belanja BLT untuk belanja modal? Ada. Bulan Asik. Oke, nanti ibu kasih ke pemutiran. Ya, BIC-nya itu nanti berkata terus belanja obat kan belum ada toh. Kalau karenanya ibu nanti belanja obat nanti kasih ke Pak Adi. SPJ-nya toh. Nah, ibu punya kertas, belanja kertas, fotokopi, ibu kasih semua nanti ibu isi laporannya ini kan fotokopi atas ini. Ada juga kata juga ada ATK, ada bahan cetak, ada bila pos, ada cadang. Iya, jadi selain honor, selain dinas, makan minum itu tidak dimasuk, tapi selebihnya itu ibu pasti masuk. Contoh seandainya ibu beli makanan beli susu, seandainya dari BSD itu masuk di determinasi. Jadi sesuai dengan SKP itu.
di SPP itu dia pakai rekening apa, itu pasti masuk di situ. Beli sapu, izin alat PLI semua, bersih lantai, iya. Nanti kalau nanya itu sekarang nanti di atas saya. Jadi itu tetap dilaporkan. Jadi laporannya itu per 3 bulan. Jadi kalau Januari, Februari, Maret masukkan di Maret. Iya, di Maret. April, Mei, Juni. Enggak, Atau tergantung SPJ nya kan? SPJ-nya, tergantung di ASC-nya. Kan tiap bulan kan ada ASC-nya toh, bulan orang. Sekapa diterima contoh. Itu belanjanya di Maret, tapi barangnya datang nanti di April. Berarti sih kira 2. Gitu. Jadi Tapi nota pesanannya itu Iya. di itu kan yang bulan Mei misalnya kan? iya Berita acaranya baru di di April Juni. Jadi tergantung, jadi sesuai jadi kita mencatat itu dilakukan sesuai berita acara setiap bulan. Sekarang kita bidang aset sampai di kecamatan, kantor kecamatan Petikup Selatan. Lihat lagi progres, mudah-mudahan lebih baik. Tak butuh jaga-jaga aset kita, banggai kepulauan indah tercinta, warisan buat anak. Tunggu di vlog selanjutnya ya. Jangan sampai